Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfiratul Khafifah dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, program studi D3 Keperawatan semester 2. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi terjadinya shock. Oke, kita langsung saja dengan penjelasan yang pertama, yaitu definisi shock. Shock merupakan kondisi di mana tekanan darah menurun secara drastis sehingga terjadinya gangguan pada aliran darah dalam tubuh. Aliran darah dalam tubuh yang terganggu akan membuat pasokan nutrisi dan oksigen yang berperan pada sel dan organ tubuh dapat berfungsi secara normal menjadi terhambat. Selanjutnya, penyebab shock dan penanganannya. Penyebab shock di sini ada beberapa tipe. Tipe yang pertama yaitu kardiogenik. Ini terjadi karena gangguan jantung seperti gagal jantung dan serangan jantung. Cara penanganannya yaitu dengan cara memberikan obat-obatan kepada pasien yang berfungsi untuk memperbaiki kerja pompa jantung. Kemudian tipe yang kedua yaitu neurogenik. Ini terjadi karena cedera saraf tulang belakang seperti kecelakaan serta cedera saat beraktivitas. Cara penanganannya yaitu sama seperti kardiogenik dengan memberikan obat-obatan seperti dopamin dan epinefrin. Kemudian tipe yang ketiga yaitu anafilaktik. Ini dikarenakan alergi pada sengatan serangga, obat-obatan serta makanan dan minuman. Cara penanganannya yaitu dengan bisa memberikan epinefrin suntik yang berfungsi untuk meredakan shock akibat reaksi dari alergi itu. Kemudian tipe yang keempat yaitu sepsis. Ini terjadi karena infeksi yang masuk pada aliran darah sehingga terjadinya peradangan atau inflamasi. Cara penanganannya yaitu dokter akan memberikan resep atau obat yang tergolong dalam vasopresor seperti neropirepin yang berfungsi untuk membuat tekanan darah meningkat. Kemudian tipe yang kelima atau tipe yang terakhir yaitu shock hipovolemik. Ini terjadi akibat kehilangan cairan atau darah dengan jumlah yang banyak seperti diare dan muntah darah. Tenaga medis bisa melakukan penanganannya dengan cara transfusi darah. Selanjutnya ada gejala shock dan diagnosis. Gejala shock yang bisa kita lihat dari pasien yang mengalami penderita shock. Yang pertama yaitu sesak nafas, yang kedua jantungnya berdebar lebih cepat serta denyut nadi yang menurun. Yang ketiga yaitu pusing. Yang keempat kelelahan. Kelima, bicaranya sudah tidak beraturan, bahkan bisa sampai pasien hilang kesadaran. Yang keenam, tekanan darah menurun. 7, bibir serta kuku jari membeku. 8, kulit berkeringat dingin serta pucat. Shock merupakan keadaan berbahaya yang membutuhkan diagnosis dengan cepat agar penanganannya segera dilakukan. Shock dapat didiagnosis dengan melihat gejala-gejalanya serta melihat tanda-tanda klinis seperti denyut nadi yang lemah atau cepatnya, kemudian aliran darah yang menurun. Setelah dirasa pasien sudah normal dan aliran darahnya stabil, pemeriksaan lanjutan bisa dilakukan untuk mengetahui penyebab dan tipe shock yang diderita oleh pasien dengan serangkaian pemeriksaan yang ada di rumah sakit seperti tes darah, CT scan, foto ronsen, serta MRI. Lalu ada cara pengobatan shock. Shock adalah kondisi bahaya yang jika dilakukannya dengan cara lambat atau penanganannya itu lambat.
Ini pertolongan pertama untuk pasien yang mengalami penderita shock. Yang pertama yaitu posisikan pasien dengan berbaring secara perlahan. Yang kedua, jangan gerakkan bagian tubuh manapun dari pasien jika tidak perlu. Ketiga, lepas pakaian pasien jika itu ketat. Keempat, periksa denyut nadi dan jantung pasien. Kelima, jika pasien tidak bernafas atau denyut nadi tidak ada, lakukan resusitasi jantung paru atau CPR. Yang keenam, untuk menghindari keadaan yang lebih buruk, bisa pasangkan selimut pada pasien. 7. Jika shock disebabkan oleh alergi, maka berikan pasien epinefrin dalam bentuk autoinjektor. Kemudian 9. Jika pasien mengalami pendarahan, segera tutup area yang mengeluarkan darah itu dengan kain handuk. 10. Jika pasien muntah-muntah, ubah posisi pasien dengan memiringkan bagian kepala pasien agar tidak terjadinya tersedak. Yang terakhir yaitu komplikasi shock. Gejala shock yang lambat ditangani ini akan berakibat pada penyakit baru atau komplikasi. Ada komplikasi seperti yang sudah kita tahu, yaitu komplikasi yang bisa terjadi yaitu diantaranya gangguan ginjal, hentak jantung, aritmia, serta bahkan bisa pada gangguan otak pasien. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.